Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Astia Rahmania dengan NIM 20101125034, dengan Firda Askia 2010111250379, dan Hendy Putra Perdana dengan NIM 20111250416. Di sini kami akan membahas mengenai pertemuan 14 yang berjudul Kerangka Konseptual, dan juga akan membahas pertemuan 15 yang berjudul Konsep Laporan Keuangan. Pengertian. Rumusan konsep dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik merupakan penjelasan atas kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Beberapa konsep dalam hal ini ialah pengadaan barang, perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, serta jasa pelaporan. Organisasi dalam hal ini yaitu ada partai politik, yayasan, pemerintah daerah, LSM, dan pemerintah pusat. Tujuan. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik berdasarkan PP 71 tahun 2010 bertujuan sebagai acuan untuk pertama, pengguna laporan keuangan sektor publik untuk memudahkannya dalam memahami kesesuaian antara informasi laporan keuangan dengan standar akuntansi di sektor publik yang berlaku. Yang kedua, pencatatan laporan keuangan agar paham mengenai implementasi standar keuangan di sektor publik serta prinsip akuntansi. Yang ketiga, auditor. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan sektor publik. Ikut asumsi dari akuntansi sektor publik. Pertama, kebutuhan masyarakat. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, ketaatan hukum atau peraturan. Yang keempat, dasar aktual. Yang kelima, kelangsungan organisasi. Dan yang terakhir, akuntabilitas kerja. Selanjutnya ada ruang lingkup, diantaranya itu ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang membuat perencanaan publik seperti musyawarah, perencanaan rencana kerja pemerintah, musyawarah jangka menengah, dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang nasional. Pertanggungjawaban publik dilaksanakan melalui penyampaian hingga pertanggungjawaban atau LPJ. Audit sektor publik, menyusun anggaran publik, merincikan anggaran, membahas anggaran, dan pemetaan anggaran publik. Pelaporan keuangan sektor publik, menyusun laporan keuangan. Selanjutnya dari realisasi anggaran publik, pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup selanjutnya itu ada pemerintah daerah, juga turut melaksanakan perencanaan publik seperti musrenbang penyusunan, rencana kerja pemerintah desa, kabupaten, kecamatan, provinsi, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Pertanggungjawaban publik dilakukan dengan penyampaian LPJ atau laporan pertanggungjawaban, kemudian ada melaporkan keuangan sektor publik, merealisasikan anggaran publik, menetapkan perencanaan, membahas penetapan terkait anggaran, melakukan proses pengadaan barang, audit sektor publik, mekanisme audit. Untuk ruang lingkup selanjutnya itu ada partai politik tingkat. Partai politik pun turut melakukan kegiatan yang sama seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya itu ada mempertanggungjawabkan LPJ, menyusun, membahas, dan meletakkan anggaran, proses audit atau anggaran, merealisasikan anggaran yang disusun, perencanaan publik, musyawarah, kerja tingkat rating, cabang, daerah, hingga wilayah. Melakukan proses pelaporan keuangan, mengadakan proses barang dan jasa publik, menyusun, membahas, dan menetapkan anggaran. Ruang lingkup selanjutnya yaitu ada LSM, yayasan dan tempat peribadatan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yayasan dan tempat peribadatan juga perlu menjalankan proses laporan keuangannya sebagai berikut. Ada menyusun perencanaan terkait program atau pembangunan yang akan dijalankan, menyusun, membahas, dan menetapkan besarnya dana yang dibutuhkan atas
program dan pembangunannya, merealisasikan program atau pembangunan, melakukan proses pengadaan barang, menjalankan proses auditing keuangan, melakukan pelaporan keuangan, dan mempertanggungjawabkan LPJ. Implementasi kriteria kualitas akuntansi sektor publik. Kualitas yang memiliki relevansi dengan karakter diantaranya mampu memprediksi adanya timbal balik serta disiplin waktu. Unsur kualitas reliabilitas teruji, netralitas, dan menggambarkan suatu kejujuran. Pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pernyataan POS merupakan bentuk pengakuan yang dilakukan dalam bentuk kata-kata maupun uang serta dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. POS tersebut dianggap memenuhi unsur dengan cara terdapat manfaat ekonomi terkait POS akan mengalir dari maupun ke organisasi publik dan terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Dasar pengukuran tersebut yaitu pencatatan biaya histori, pencatatan biaya saat ini, nilai realisasi atau penyelesaian yang diakui sebagai aktiva dengan jumlah-jumlah kas atau setara kas yang diperoleh sekarang melalui penjualan aktiva pada saat melepas secara normal, dan nilai sekarang diakui sebagai aktiva dengan pernyataan sebanyak arus kas masuk yang bersih dengan diskonto ke nilai sekarang dari pos yang memberinya hasil ketika melaksanakan usaha secara normal. Pengukuran dan pengakuan transaksi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: probabilitas manfaat ekonomi masa depan, kendala pengukuran, aktiva, kewajiban ekuitas, pendapatan, dan biaya. Selanjutnya yaitu pertemuan 15 mengenai konsep pelaporan keuangan. Transaksi keuangan sektor publik merupakan bahan untuk presentasi laporan keuangan ketika organisasi sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan eksternal yang terdiri atas laporan keuangan formal seperti laporan rugi atau laba, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, neraca, laporan surplus atau defisit, serta laporan kinerja dalam ukuran finansial dan non-finansial. Next, fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Keempat, kelangsungan organisasi. Kelima, hubungan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan, yaitu jenis laporan ini berfungsi dalam penyajian informasi mengenai aset, utang aset, neto, serta informasi lainnya. 2. Laporan surplus defisit, yaitu laporan ini berfungsi dalam penyediaan informasi mengenai pengaruh transaksi dengan peristiwa lainnya yang menyebabkan perubahannya jumlah aset neto serta peristiwa yang menggambarkan bagaimana sumber daya digunakan dalam organisasi. 3. Laporan perubahan dalam aktiva ekuitas neto, yaitu susunan laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto berdasarkan surplus atau defisit neto periode terkait mengakui pendapatan dan biaya secara langsung untuk perubahan aktiva atau ekuitas neto. 4. Laporan arus kas, yaitu laporan arus kas berfungsi untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. 5. Catatan atas laporan keuangan, informasi disajikan mengenai laporan keuangan, kebijakan akuntansi serta penerapannya ke transaksi dan peristiwa. Pencatatan yang tidak dicatat dilaporkan. Posisi keuangan diantaranya laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Informasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik. Persyaratan penyajian yang wajar perlu diimplementasikan meskipun yang disajikan tidak ada di laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Yang tadinya itu ada pelaporan departemen pemerintah yang terdiri dari kinerja finansial, bonus finansial,
fokus dengan politik dan finansial, fokus pada bagian organisasi. Departemen Keuangan menentukan aturan pelaporan. Pemeriksaan laporan dilakukan Treasury Cash Accounting. Kemudian pelaporan keuangan sektor swasta terdiri dari ukuran cenderung dilihat melalui finansial. Pemegang saham dan kreditur merupakan wadah untuk pertanggungjawaban. Fokus finansial, auditor independen turut memeriksa laporan keuangan. Kemudian ada fokus menyeluruh terhadap organisasi, masa yang akan datang kurang diperhatikan, dan laporan pada dasarnya ditentukan standar akuntansi undang-undang. Dan yang terakhir yaitu pasar modal dan praktiknya. Selanjutnya ada siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi keuangan sektor publik itu terdiri dari transaksi, analisa bukti transaksi akuntansi, buku jurnal, pengikuti saran, data yang diposting, catatan dan laporan. Teknik yang digunakan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, tahap pencatatan dan penggolongan. Mencatat dan menggolongkan ialah identifikasi serta mengukur berbagai transaksi di buku jurnal. Selanjutnya, tahap pengikutisaran. Pencatatan transaksi akan diklasifikasikan hingga dibukukan ke rekening buku besar dalam periode berjalan. Yang terakhir, tahap pelaporan data. Akuntansi dari rekening buku besar merupakan isi laporan keuangan. Kata kerja merupakan cara untuk menyederhanakan penyusunan laporan keuangan.